apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hofsa91. Pada pertemuan kali ini, aku bakal bahas tentang tutorial atau cara pembuatan tas bulat dari bungkus kopi. Ini adalah desain terbaru yang aku keluarin. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi Anda dalam mendaur ulang sampah, terutama sampah plastik. Oke, dukung terus channel Hofsa91 dengan ketik tombol subscribe, like, dan juga komen. Serta jangan lupa untuk share video-video tutorial yang aku bagi ya. Siapkan alat dan bahannya ya. Baik, pertama-tama kita potong dulu bungkus kopinya seperti biasa dengan ukuran lebar 7 cm. Ikuti contoh pemotongan yang sudah saya contohkan, yaitu pemotongannya antara lain seperti ini. Lalu diukur dengan lebar 7 cm. Jika sudah, kita potong menjadi dua bungkus kopi tersebut. Jadi tutorial pembuatan tas bulat ini dasarnya adalah sama persis pada saat kita membuat tali tas yang biasanya saya contohkan. Di sini ada dua motif yang akan saya pakai, yaitu motif yang bertuliskan kapal api dan yang satunya adalah motif bergambar cangkir. Kita buat dulu untuk motif yang bertuliskan kapal api. Caranya sama seperti biasa, jadi kita lipat dulu, kita masukkan ke dalam seperti ini. Jadi seperti lipatan pembuatan anyaman tas, tetapi ini ukurannya separuh dari ukuran yang biasanya ya, seperti ini kurang lebih. Lalu kita akan anyam sesuai dengan contoh yang sudah saya contohkan, dan ini sama persis pada saat pembuatan tali yang biasanya saya buat. Ini adalah tekukan pertama atau tekukan dasarnya. Lalu untuk anyaman kedua atau tekukan kedua kita balik seperti ini, dan kita sesuaikan motifnya agar nanti sama jadinya seperti ini ya. Lakukan anyaman seperti ini sampai mencapai jumlah yang sudah saya tentukan, di mana jumlah yang saya pakai di situ adalah 150 lipatan.
Jika sudah mencapai jumlah yang sudah saya tentukan, yaitu 150 lipatan, lalu ini untuk anyaman dasarnya, yang pertama kita lipat seperti ini dan kita tekuk memutar. Saksikan seperti contoh yang sudah saya contohkan. Ini dia hasilnya yang tadi sudah kita lilit atau yang sudah kita hanya memutar. Ya, bisa Anda lihat sudah cukup rapi. Dan ini adalah sisa dari lipatan yang tadi kita putar atau kita lilitkan. Kita akan jahit sisa dari lipatan tersebut, lalu kita tempelkan atau kita selipkan pada sisa lipatan atau ujung dari lipatan seperti ini. Seperti biasa, kita buat kuncian awal seperti ini dengan cara memasukkan benang pada sisa atau ujung dari lipatan tadi. Lalu kita akan selipkan pada lipatan yang sudah tersedia di situ. Ikat benang dengan ikatan tali mati agar dia menempel permanen.
Jika sudah, lalu kita bersiap untuk menjahit memutar. Jadi seperti ini contohnya. Kita selipkan dulu pada barisan kedua, lalu kita selipkan lagi pada barisan pertama. Jadi pada tas ini untuk bagian depan terdiri dari 10 lipatan atau 10 lilitan. Jadi satu kali penjahitan itu kita melakukan penjahitan dua. Jadi 2 lilitan atau 2 lipatan, 2 lingkaran ya. Jadi ini nanti memutar seperti ini menjahitnya ya, seling ke bawah lalu seling ke atas sampai nanti memutar selesai, dan kita akan beranjak lagi untuk baris ketiga, keempat, kelima sampai ke 10, dan terakhir dia nanti akan berakhir pada titik tengah di bawah dan kita ikat dengan tali mati. Jadi ini ada 10 lilitan, berarti kita akan melakukan penjahitan sebanyak 5 kali putaran. Jadi kita jahit seperti ini ya, selipkan ke bawah lalu selipkan ke atas. Seperti itu terus memutar sampai selesai nanti di ujung tengah. Ini dia hasilnya dan kita ukur diameternya. Di situ adalah diameternya sekitar 18 sampai 19 cm. Ya, di situ berapa itu? 18 cm. Jadi ini harus sama nanti untuk tas yang motif berikutnya juga sama. Diameternya harus 18 cm. Jangan lupa untuk membuat dua ya bagian ini, nanti dengan motif yang berbeda. Baik, untuk tahapan berikutnya atau step kedua, di sini adalah kita akan membuat bagian tas yang tengah, yaitu dengan memotong bungkus kopi seperti biasa dengan ukuran lebar 7 cm. Ini seperti pada pembuatan tas anyam sudut yang seperti biasa saya contohkan. Namun di sini anyaman sudut yang saya buat nanti ukurannya hanya 1 kali 13 saja.
Ini dia ukuran yang sudah saya buat. Jadi ukurannya adalah 1 kali 13. Dan jangan lupa untuk memasukkan sisa-sisa lipatan yang di ujung ke dalam agar terlihat rapi. Ini dia hasilnya, sudah rapi, dan kita akan bersiap untuk menjahit pada pola lingkaran atau tas bagian luar. Jadi ini di sini ada 2 pola, ini yang bertuliskan kapal api dan ini yang bertuliskan atau yang bergambar cangkir. Jadi ini ada 2 motif yang akan kita pakai. Bersiaplah untuk menjahit ya. Jadi akan kita jahit. Jadi untuk bagian anyaman sudutnya itu akan kita jahit memutar atau melingkar seperti ini. Ya, seperti biasa kita akan melakukan penguncian awal ya, seperti biasa agar dia menempel. Dan pada saat proses menjahit nanti kita akan lebih mudah ya. Lakukan seperti contoh yang sudah saya perlihatkan di sini. Seperti ini ya. Kita masukkan dulu benang seperti ini dan kita ikat dengan tali mati. Selipkan benang pada bagian ujung atau anyaman yang runcing ya, seperti ini ya. Lalu nanti kita akan kaitkan pada sisi atau pinggiran dari si anyaman sudut tersebut. Jadi kita akan selipkan antara sela-sela dari bagian tas yang runcing dengan bagian tas yang datar seperti ini. Jadi kita akan selipkan pada sela-sela lipatan seperti ini ya. Selipkan pada kedua lipatan atau kedua bagian tas. Yang pertama adalah yang bagian datar. Kita selipkan di ujungnya, lalu seperti ini. Jika ini menemui bagian yang renggang, kita ikat dulu atau kita kunci seperti ini. Lalu kita masukkan kembali, berselang-seling antara anyaman yang runcing dengan anyaman yang datar. Jadi kanan kiri sampai kedua bagian tas merekat dengan kencang dan benang hampir tidak terlihat.
Lakukan penjahitan seperti ini hingga selesai dan nanti akan bertemu pada ujung penjahitan awal. Dan jangan lupa untuk mengikat dengan ikatan tali mati. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Sudah kita jahit seluruhnya. Sudah rapi ya. Dan di sini kita akan bersiap untuk menempelkan bagian yang kedua atau yang motif cangkir. Di sini kita akan menyesuaikan dengan resleting yang saya pakai. Di sini resleting yang saya pakai adalah ukuran 30 cm kurang lebih. Bisa 30 cm ataupun 35 cm tergantung selera Anda. Ya, jadi seperti ini, hampir separuh ya dari bagian tas. Dan kita akan menjahit separuh saja. Kita jahit bagiannya separuh saja seperti ini ya. Bisa Anda lihat, hanya separuh. Seperti ini hasilnya jika sudah dijahit. Proses menjahit masih sama seperti yang tadi ya. Dan ini adalah sisa benang yang saya pakai dan dimana ini nanti akan kita lanjutkan untuk menjahit resletingnya. Bersiap untuk menjahit resleting dan jangan lupa untuk menjahit terlebih dahulu bagian ujungnya agar dia nanti tidak lepas atau tidak keluar sehingga dia akan menempel permanen. Pada bagian ujung yang pertama ini kita jahit dulu. Lalu nanti jika sudah kita jahit kita akan melakukan penjahitan resleting pada tas tersebut.
Menjahit resleting masih seperti pada biasanya yang sudah saya contohkan pada video-video sebelumnya. Jadi kita selipkan pada bagian samping seperti ini, lalu kita tusukkan lagi pada bagian resleting dengan menusukkan benang ke dalam, lalu mengeluarkannya kembali, dan kita selipkan lagi pada bagian selipan atau dari ujung lipatan sudut yang tersedia di situ. Jadi seperti ini. Ya, ini keluar, lalu kita selipkan lagi pada bagian samping seperti ini. Begitupun seterusnya. Jadi kita masukkan pada resleting benangnya, lalu kita keluarkan kembali dan kita selipkan pada lipatan sudut yang tersedia di situ. Ya, seperti ini. Kita tusukkan dengan memasukkan lalu mengeluarkan dan menusukkan kembali ke samping atau bagian dari anyaman sudut yang tersedia di situ. Lakukan memutar hingga selesai dan nanti pada saat Anda menjahit di bagian zigzag, Anda hanya menyelipkan satu bagian lalu dimasukkan ke resleting lagi, lalu masukkan lagi, hanya seperti menjahit pada biasanya, bahkan lebih mudah ya untuk bagian yang sebelahnya. Ya, ini dia hasilnya sudah jadi. Ya, sudah menempel. Bisa kita buka dan hasilnya rapat dan juga rapi. Lalu kita bersiap untuk memasang tali rantainya. Kita pasang pada bagian samping kanan kiri dari tas tersebut, di mana di bagian ujung dan akhir resleting agar lebih mudah pada saat pemasangan dan juga nanti lebih nyaman ketika dipakai. Ini dia hasilnya tas bulat dari bungkus kopi yang sudah saya buat. Bisa menemani aktivitas Anda untuk bepergian atau membawa barang-barang yang cukup ringan, dan tentunya dengan style dan juga model yang cukup menarik dan juga unik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.